Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Bagi Siang. temannya yang siang, belum Pak. bergabung di ajak ya, segera bergabung. Saya akan mulai menjelaskan tugas yang pertama untuk tugas besar struktur baca 2. Jadi kemarin kan sudah, soalnya belum saya bagi ya. Jadi gini skemanya, untuk nanti saya bagi Google Classroom untuk kelasnya masing-masing. Saya bagi nanti dimohon untuk masuk. Di situ ada tugas yang sudah saya share. Dan nanti untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Sudah jelas? Jelas. Sudah, Kak. Oke. Kalau gitu saya mulai aja ya untuk penjelasan tugasnya. Untuk tugas yang pertama itu kan ada perhitungan pembebanan trik stang dan tekanan angin. Untuk tugas yang pertama kita memakai materi yang SOP yang nanti juga saya akan bagikan di WA. Jadi kurang lebih tugas besar kalian contohnya seperti ini. Jadi ada mutu baja, terus jenis bangunan, ada jarak antar kuda-kuda, bentang kuda-kuda berapa meter, jarak antar goding berapa meter, kemiringan atap berapa meter, itu sudah ada di Google Classroom nantinya. Terus bentuknya seperti ini, secara 2 dimensi berupa portal yang terdapat ada kolom dan balok atau ada namanya, nanti juga ada analisisnya menggunakan SAP secara 2 dimensi juga. Kemudian ada yang pertama tugas kalian itu ada perencanaan boarding ya. Sebelum melakukan perencanaan kita melakukan perhitungan, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan juga nanti ada kombinasi pembebanan berdasarkan perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban angin. Untuk yang pertama kita menghitung beban mati. Profil yang digunakan adalah lipet channel 125 kali 50 kali 20. Ini nanti di tugas besar kalian, nanti profilnya kalian tentukan sendiri ya. Kenapa kalau ditentukan sendiri itu nanti kan kalau saya tentukan biasanya ada yang kontrol, ada yang tidak kontrol. Nah, kalau ditentukan sendiri nanti kalau tidak kontrol bisa diubah ke profil yang lainnya. Untuk di sini di contoh soal ini untuk berat sendiri coding 6,8 km. Bentar, ada yang masuk. Saya lanjutkan. Untuk perhitungan berat penutup atap sama dengan ki atap kalikan jarak miring coding. Jadi kalau jarak miring ini berapa? Kalau jarak antar coding kan sekian, jarak antar coding horizontal 1 meter. Jadi sekian 1 meter itu jarak miringnya berapa, nanti kita bisa ketahui melalui gambar kalian itu. Kalau lebih gampangnya gambarnya di AutoCAD. Jadi kalau di AutoCAD kita bisa melihat jarak-jaraknya itu berapa. Untuk berat penutup atap perhitungannya ki atap kalikan jarak miring coding dapat sekian dan diperoleh 20,3 kilo per meter. Untuk total beban matinya tadi berat sendiri coding ditambah berat penutup atap didapat 27,1 kilo per meter. Kemudian untuk perhitungan beban hidupnya, beban hidup kita menggunakan beban air hujan dan beban orang plus peralatan. Untuk beban air hujannya GL, rumusnya itu 40 dikurangi 0,8 alfa, lebih dari sama dengan 20 kilo. Jadi tidak harus lebih dari 20 kilo per meter persegi. Nah, ini didapat 40 dikurangi 0,8 dikalikan alfanya, kemiringannya atap itu berapa? Kemiringan atap sama dengan 10 derajat. Didapat 32 kilo per meter persegi. Nah, untuk QA hanya
sama dengan QL kalikan jarak antar hoarding sama dengan 32 km persegi dikalikan jarak miring hoardingnya berapa, didapat sekian, 32,5 kilo per meter. Untuk beban orang dan peralatan itu diasumsikan 100 kilo. Kemudian untuk perhitungan beban anginnya, beban angin atau P sama dengan 30 kilo per meter persegi, ini untuk nilai minimum untuk bangunan yang jauh dari tepi laut. Kemudian ada perhitungan beban angin tekan. Nah, untuk beban angin ini ada dua perhitungan. Yang pertama angin tekan dan angin hisap. Untuk angin tekan disimbolkan WT, yaitu sama dengan perhitungannya 0,1 ini ketapan ya, kalikan 30 kilo per meter persegi dikalikan jarak miring hoarding, didapat 3 kilo per meter. Kemudian untuk beban angin hisap, WH sama dengan min 0,4 dikalikan 30 kilo per meter persegi dikalikan jarak miring hoarding sama dengan min 12,2 kilo per meter. Nah, setelah menghitung beban mati, beban hidup, dan beban angin, maka kita akan menganalisis pembebanan. Akibat beban mati ada M1, M2, V1, V2. Untuk M1 sama dengan 0,07 dikalikan ID dikalikan L kuadrat. Didapat 0,07 dikalikan ID-nya tadi berapa? 27,1. Didapat dari sini ya, beban mati itu ID 27,1 dikalikan 6 meter persegi. Jaraknya 6. Jarak antar kuda-kudanya 6. Oke, didapat 68,2 km. Dan M2-nya rumusnya 0,125 dikalikan ID kalikan L kuadrat. 0,125 dikalikan 27,1 kilo per meter dikalikan jaraknya tadi 6 kuadrat sama dengan 121,8 km. Untuk V1 rumusnya 0,375 dikalikan ID dikalikan L didapat 60,9 km. Untuk V2 ini rumusnya 0,625 dikalikan GD dikalikan L didapat 101,5 kilo. Mungkin untuk awal-awal ini masih perhitungannya masih gampang ya, mungkin pengalian jumlah dan lain-lain. Nah, berikutnya akibat beban hidup. Jadi ada beban air hujan, beban orang. Kurang lebih rumusnya juga hampir sama, namun yang dimasukkan itu pembebannya itu beban air hujan yang telah kita hitung di sini dapat 32,5. Terus kita masukkan untuk M1, M2, V1, V2-nya berdasarkan rumus ini kita kali 32,5 didapat M1-nya di 81,9, M2 146,2, V1-nya 73,1, V2 121,9 kilo. Begitu juga untuk beban orangnya, kita tadi asumsikan 100 orang, tapi kali ini untuk P-nya kita kalikan cos 10 derajat dengan kemiringannya tadi, sama didapat 98,5. Habis itu kita masukkan 98,5 kilo, kita masukkan ke dalam rumus ini untuk M1, M2, V1, V2, maka didapat M1 sama dengan 57,9 kilo, M2 didapat 221,6 kilo meter, V1 didapat 30,5 kilo, untuk V2 didapat 68 kilo. Kemudian kita tadi sudah menghitung akibat beban mati, beban hidup, kemudian kita akan menghitung akibat beban angin. Ini rumusnya juga kurang lebih sama, hampir sama, cuman bedanya di belakang koma aja. Untuk akibat beban angin, ini ada angin tekan dan angin hisap. Untuk angin tekan, rumusnya 0,0 M1 0,07 kalikan QW kalikan L kuadrat. Didapat 0,07 dikalikan 3 kilo yang sudah kita hitung tadi di atas, dikalikan 6 kuadrat jaraknya. Didapat 7,7 km. Untuk M2, kita tinggal masukkan 3 kilonya,
dilakukan pengalian dan didapat 13,7 km. Untuk V1 didapat 6,9 km. Untuk V2-nya didapat 11,4 kilo. Begitu juga dengan perhitungan angin hisapnya. Dapat M1-nya 30,7 km, M2-nya didapat 54,8 km, V1-nya didapat 27,4 kilo. Untuk V2 didapat 45,7 kilo. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, maka selanjutnya kita melakukan memasukkan data-data tersebut ke kombinasi pembebanan. Misal satu untuk beban mati DL, kita cari DL-nya ini didapat 121,8 dari mana? Kita cari DL, dead load untuk beban matinya. Maaf. Nah, kita cari ini yang terbesar ya berapa? 121 antara 68,2 dan 121. Ini yang terbesar berarti 121,8. Maka kita masukkan ke tabel ini untuk DL-nya. Dan kita lakukan untuk penghitungannya untuk perhitungan MX sama MY-nya. Untuk MX rumusnya M dikalikan cos alfa. Jadi maaf. Untuk M-nya 121,8 dikalikan cos 10 didapat sekian. Untuk MY-nya 121,8 sin tadi 10 didapat sekian. Ini begitu juga dengan L-nya, kita cari yang terbesar dari live load-nya. Nah, dari live load ini kita didapat 121,6. Nah, kita didapat antara M1, M2 dan M1, M2 yang ini, yang terbesar ternyata yang di sini, yang di beban orang. Maka kita pakai 221,6. Dimasukkan ke sini dan kita melakukan perhitungan MX dan MY-nya. Untuk tabel ini digunakan untuk tabel kombinasi pembebanan momen. Untuk gaya lintangnya mungkin itu juga sama. Kita cari yang terbesar antara V1, V2, V2-nya. Nanti kita masukkan, terus melakukan perhitungan Vx sama dengan V cos alfa dan Vy sama dengan V sin alfa. Nah, setelah itu ada dilakukan kombinasi pembebanan berdasarkan rumus berikut. Misal 1,4 DL. Untuk MX-nya kita masukkan yang sudah didapat DL-nya 120. Maka kita dikalikan 1,4 DL dapat MX-nya sekian. Terus MY-nya kita dapat tadi 21,1. Terus kita kalikan 1,4 dapat sekian. Itu juga seterusnya. Untuk Vx dan Vy-nya didapat DL-nya berapa, Vx-nya 100. Maka kita kalikan 1,4. Terus Vy-nya didapat berapa? Di sini didapat DL-nya Vy sama dengan 17,6. Maka kita kalikan 1,4 didapat sekian. Begitu juga dengan rumus yang berikutnya. Ini nanti untuk 1,2 DL tambah 1,6 LL dan tambah 0,5 VAH. Mungkin dari sini cukup. Ada yang bertanya dulu? Atau ada yang masih bingung? Gimana? Kalau nggak ada yang bingung, langsung saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nanti ini materinya juga saya akan share, jadi semacam SOP, nanti kalian bisa melakukan pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita melakukan cek profil girding yang sudah kita tentukan tadi di atas. Nah, di sini dicoba dimensi girding C150
titik 50 kalikan 20 kalikan 20, didapat profil codingnya itu data-datanya sekian. Data-data ini didapat dari tabel yang kalian dapat di grup tabel burung Garuda ya, kalau nggak salah. Nah, hanya sekian, W-nya sekian, dan lain-lain. Kemudian untuk perhitungan ZX-nya, ini untuk melengkapi dari tabel datanya, seharusnya ZX ini ada. Maka dengan rumus ini didapat ZX-nya itu 39,98 cm/3. Nah, untuk yang pertama pengecekannya itu kita meninjau terhadap tekuk lokal plat sayap. Yang pertama kita menghitung maaf, bentar ya, saya izin dulu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang pertama, tadi kan sudah didapat profil codingnya. Kita tinjau terhadap tekuk lokal plat sayapnya. Kita pertama menghitung lambda sama dengan B per T. Untuk B-nya kita lihat dari sini, B-nya berapa? 50 mm. Dibagi TF-nya berapa? 3,2. Didapat 15,625. Untuk lambda, kemudian kita menghitung lambda P. Untuk lambda P itu rumusnya 170 dikalikan akar FY. 170 per akar FY-nya 240. FY kita dapat dari mutu bacanya, kita menggunakan mutu baca 41 atau 37, itu tergantung mutu bacanya. Didapat sekian 10,973. Untuk lambda R-nya sama dengan 370 dibagi akar FY min FR sama dengan dapat 28,378. Nah, karena lambda P kurang dari lambda dan kurang dari lambda R, maka plat saya tidak kompak. Kemudian karena plat saya tidak kompak, kita melakukan pengecekan terhadap rumus MP dan MR. Untuk MP, rumusnya ZX dikalikan FY. Nah, ZX-nya ini tadi kita sudah menghitung, didapat 39,98 dikalikan FY. FY-nya berapa? Didapat 959,6 km. Kemudian MR-nya kita dapat SX kalikan FY min FR, dapat sekian 635,8 km. Kemudian kita cek MN-nya. Untuk MN ini rumusnya MP min MP kalikan min MR dikalikan lambda min lambda P per lambda R min lambda P. Didapat sekian 873,1 kg per meter. Ini belum kontrol, nanti kita tinjau lagi. Setelah kita tinjau tekuk lokal plat sayapnya, kita tinjau terhadap lokal plat badannya. Untuk tekuk lokal plat badannya, kita bersama juga tadi yang di atas, kita cek lambdanya. Untuk lambda sama dengan H per TW, tadi kan TF, B per TF. Kita sekarang kalau lokal plat badan, rumusnya H per TW. Didapat 44,88. Kemudian lambda P-nya 1680 per
akar FY didapat 108,44. Untuk lambda R-nya 2550 per akar FY didapat 164,60. Nah, karena lambda kurang dari lambda P, maka plat sayap tidak kompak. Plat sayap kompak. Kalau plat sayap kompak, kita langsung melakukan perhitungan MN sama dengan MP sama dengan ZX kalikan FY, maka didapat 959,6 kilometer. Kemudian kita tinjau juga terhadap tekuk lateralnya. Untuk LB itu jarak antar pengaku atau sokongan lateral. Di sini didapat 2000 mm. Dan LP kita hitung menggunakan rumus 1,76 RY dikalikan akar E per FY didapat 919,60. Kemudian kita melakukan perhitungan FL sama dengan FY min FR sama dengan 240 min 70 didapat 170 MPa. Kemudian ini ada juga perhitungan J. Nanti yang J ini kita masukkan ke rumus X1. Rata-rata BT pangkat 3 per 3 sama dengan 50 kalikan 3,2 pangkat 3 kalikan 3 ditambah 3,2 kalikan 150 pangkat 3 tambah 3,2 dikalikan 20 min 3,2 pangkat 3 dibagi 3 didapat 36,06 mm pangkat 4. Untuk X1 nya menggunakan rumus Pi per SX dikalikan akar E G J A per 2. Untuk X1 nya Pi nya Pi dibagi SX nya ada di data di atas, SX nya 37,4 SX-nya 37,4 dikalikan 10 pangkat 3. Kemudian akar E-nya elastisitasnya tadi elastisitasnya baja 200.000 dikalikan G-nya tadi berapa? 80.000 dikalikan J yang kita dapat 36,06 dikalikan A-nya luas penampang di atas sebesar 781. Maaf, 7,81 dibagi 2 didapat 12.608,71 Newton milimeter. Kemudian kita melakukan perhitungan IW, di mana IW rumusnya IY per 4 dikalikan H per T pangkat 2 didapat 144,346,700 mm pangkat 6. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan X2. Untuk X2 ini rumusnya 4 dikalikan ZX per GC kuadrat dikalikan IW per IY sama dengan sekian didapat 3,3 dikalikan 10 pangkat min 4 Newton per milimeter kuadrat. Nah, untuk pengecekannya kita melakukan perhitungan LR. Untuk LR-nya menggunakan rumus ini RY dikalikan X1 per FL tadi akar 1 plus akar 1 plus X2 kalikan FL kuadrat. Nah, tujuannya untuk menghitung S2 IW X1 itu nanti dimasukkan ke LR. Untuk LR-nya didapat 2768,14 mm. Dan kita melakukan cek apakah bentangnya ini termasuk bentang panjang, pendek atau menengah. Karena LP kurang dari LR, maka penampang termasuk bentang menengah. Dan ada perhitungan MN. MN sama dengan CB kalikan MP min MP minus MR dikalikan
LB min LP per LR min LP didapat MN 1001 km. Kuat lentur penambang diambil yang terkecil dari 3 tinjauan di atas. Jadi kan ada tinjauan terhadap tekuk lateral, tekuk plat badan. Nah, kita lihat MN-nya yang terkecil itu berapa. Di sini sekian ml-nya yang terkecil, ternyata 8,73 kN meter. Berarti kita menggunakan MN sebesar 8,73 kN meter. Kemudian kita melakukan kombinasi antar geser dan lentur. Untuk kontrol kuat geser Nomi Lagording tanpa pengaku lateral, maka kita harus menghitung KN dan H per TW-nya. Untuk KN didapat 5, H per TW-nya kita dapat 44,88. Untuk batas-batasnya menggunakan rumus 1,1 dikalikan akar KN kalikan E per FY didapat 71,00. Untuk batas-batasnya juga kita ada dua rumus 1,37 dikalikan akar KN kalikan E per FY didapat 88,43. Maka penampang mengalami leleh geser. Kuat geser badan tanpa adanya pengaku. Untuk mengecek kuat geser badan tanpa adanya pengaku, maka kita menggunakan rumus AW VN VU. AW rumusnya H kalikan TW. Untuk hanya ini rumusnya yang ada di dalam kurung ini ya, 150 minus 2 kalikan 3,2. Nah, ini angka-angka ini didapat dari data-data di atas tadi. Untuk setelah itu dikalikan TW-nya kita 3,2, maka didapat 459,52 mm kuadrat. Untuk VN-nya 0,6 kalikan FY kalikan AW didapat 66,17 kN. Untuk VU-nya didapat 2,63 kN yang telah kita hitung tadi. Maka kita cek kuat geser badannya tanpa pengaku menggunakan rumus MU per delta MN plus 0,625 kalikan VU per delta VN kurang dari sama dengan 1,375. Maka kita dapat 0,72 kurang dari 1,375. Maka oke untuk kuat geser badan tanpa pengakunya. Kemudian kontrol lentutannya, HDX-nya sama dengan 0,271 kalikan sin 10 derajat didapat 0,047 kN per meter. Untuk PX-nya 1 dikalikan sin kemiringannya tadi kita yang sesuai data-data kita 10 derajat didapat 0,174 kN per meter. Dan di sini ada rumus SX. Untuk rumus SX kita dapat 14,18 mm. Setelah kita ngitung HDY, maka juga kita harus menghitung HDX, kita juga menghitung HDY-nya. Untuk HDY-nya 0,271 kalikan cos 10 derajat didapat 26,7 kilo per meter. Untuk PY-nya 1 dikalikan cos 10 derajat didapat 98,5 km. Kemudian sama dengan yang tadi, yang bagian X kita menghitung SX juga. Nah ini seharusnya SY ya. Dengan rumus sekian kita dapat SY-nya 8,041 mm. Nah untuk S-nya sendiri kita menggunakan rumus SDE kuadrat plus SDY kuadrat kurang dari L per 240 didapat 16,3 kurang dari 25. Jadi oke. Dengan kesimpulan profil 150 ya tadi. 150 dikalikan 50 dikalikan 20 memenuhi persyaratan. Maka selesai untuk perhitungan
gordingnya. Untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan perhitungan batang tarik atau trek stangnya. Sebelum ke sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau belum ada yang bertanya, maka saya akan melanjutkan untuk menjelaskan perhitungan batang tarik atau trek stang. Nah, batang tarik atau trek stang ini berfungsi untuk mengurangi lanjutan gording pada arah sumbu X, sekaligus untuk mengurangi tegangan lanjutan yang timbul pada arah X. Beban-beban yang dipikul oleh trek stang yaitu beban-beban yang sejajar bidang atap sumbu X. Maka gaya yang bekerja adalah gaya tarik GX dan PX. Untuk gaya tarik GX itu berat sendiri gording ditambah penutup atap sepanjang gording arah sumbu X. Untuk X-nya beban berguna arah sumbu X. Maka P total sama dengan GX ditambah PX sama dengan QL kalikan L bentangnya ditambah PX. Karena batang tarik dipasang 2 buah, jadi per batang tarik adalah P sama dengan P total dibagi 2 sama dengan QL dikalikan L plus PX didapat 2,013 kN atau sama dengan 201,3 kilo. Untuk alfanya sama dengan P per Fn kurang dari alfa, maka sama dengan 160 MPa, di mana diambil alfa sama dengan alfa. Fn sama dengan P per alfa sama dengan 2,013 dikalikan 1000 per 160 didapat 12,58 mm kuadrat. Perhitungan Fn FBr ini nanti akan berpengaruh untuk menentukan dimensinya. Dimensi dari trek stang itu berapa. Untuk perhitungan FBr, ini rumusnya 125% dikalikan Fn sama dengan 15,7 didapat 15,73 mm kuadrat. Terus FBr sama dengan 1/4 pi d kuadrat, di mana d itu sama dengan 4 kali n FBr per alfa. Pi sama dengan akar 4 kalikan 15,73 FBr-nya tadi dibagi pi didapat 4,47 mm. Maka batang tarik yang dipakai adalah diameter 5 mm. Dari sini ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ke ikatan angin. Belum ada, Kak. Kalau belum ada, maka saya akan lanjut ke perhitungan ikatan angin. Untuk perhitungan ikatan angin ini saya jelaskan dulu. Ikatan angin hanya bekerja menahan gaya normal atau gaya aksial atau gaya tarik saja. Namun, adapun cara kerjanya adalah apabila salah satu ikatan angin bekerja sebagai batang tarik, maka yang lainnya tidak menahan apa-apa. Dalam artian tidak menahan gaya lainnya. Sebaliknya, apabila arah angin berubah, maka secara bergantian batang tersebut bekerja sebagai batang tarik. Nah, ini penampang yang dilihat dari atas. Kalau ini jarak gordingnya, ini kuda-kudanya. Nah, yang di atas yang bentuknya silang itu kayak istilahnya tali yang disilangkan. Nah, itu ikatan anginnya. Nah, di sini ada gambar menunjukkan P dan N, di mana N dicari dengan syarat keseimbangan, sedangkan P sama dengan gaya atau tekanan angin. Maka
untuk mencari P, yang pertama kita menghitung tangan beta dulu. Untuk tangan beta rumusnya ini didapat 7,62 dibagikan 6 didapat 1,27. 7,62 ini didapat dari jarak kotak-kotaknya. Jika dibagi 6 jarak antar kodenya ini. Kemudian untuk perhitungan betanya, arca tangan dikalikan 1,27 didapat 51,78 derajat. Kemudian kita melakukan perhitungan P-nya. P yang tadi ini. Nah, untuk P-nya 0,25 dikalikan 7,62 jarak bentang kuda-kudanya. Didapat 1,91 kilonewton. Sehingga untuk rata-rata hanya sama dengan 0, Nx sama dengan P, dan N cos beta sama dengan P, maka untuk N-nya P per cos beta sama dengan 1,91 per cos 51,78, didapat 2,6 kilonewton. Untuk alfa sama dengan N per Fn. Untuk F, di mana Fn sama dengan N per alfa. Jadi dibalik itu ya. Sama dengan 2,6 kalikan 1000 per 160. Didapat 16,26 mm kuadrat. Nah, seperti tadi, untuk mencari D-nya, kita harus menghitung FBR-nya. Untuk FBR-nya sama dengan 125 derajat kalikan Fn. Seperti tadi, rumusnya sama. Didapat 20,33 mm kuadrat, di mana D-nya akar 4 FBR per Pi sama dengan 4 kalikan 20,33 tadi FBR-nya dibagi Pi. Pi-nya 3,14 sama dengan 5,09 mm. Kita bulatkan, maka batang tarik yang akan dipakai adalah diameter 6 mm. Dari sini kita sudah menyelesaikan tugas yang pertama, yaitu perencanaan coding, perhitungan batang tarik stang, dan perhitungan ikatan angin. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau masih bingung? Atau mungkin kalau saya menjelaskan terlalu cepat atau gimana, mungkin boleh ditanyakan. Oh ya, untuk sistemnya dari tugas struktur baja ini, kita tidak memerlukan asistensi, jadi kalau kalian selesai mengerjakan tugas, langsung dikumpulkan Google Classroom saja. Nanti saya yang akan mengeceknya. Jadi kalau ada revisi, jadi kalau kalian sudah selesai tugas yang pertama, kalian langsung saja mengerjakan tugas yang kedua. Gitu ya? Saya mau bertanya, Kak. Oh ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Misalnya yang tugas baja satunya belum selesai, ini bisa dilanjut apa gimana, Kak? Diusahakan selesai ya. Kalau nggak selesai, nggak apa-apa, dikumpulkan saja. Nanti selesainya sampai mana, dikumpulkan di Google Classroom, langsung lanjut ke tugas yang kedua. Gitu ya. Langsung lanjut ke tugas baja yang kedua ini. Ya. Tapi kalau tugas yang kedua ini kan, ya kalian harus selesai sih. Jadi kalau nggak selesai tugas satu, mungkin agak sedikit kesusahan nanti untuk mengerjakan tugas yang kedua. Baik, ya. Terima kasih, Kak. Ya. Nggak ada sistem asistensi kok. Nanti kalau salah ya udah nggak apa-apa. Nanti saya akan memberikan komentar di tugas yang terakhir. Mungkin saya akan memberikan komentar. Nanti kalian yang akan belajar sendiri. Gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin ada yang bertanya mengenai ini, ada yang kurang paham atau gimana. Nah, di grup itu kan
kalian di-share juga contoh-contoh tugas. Nah, kalau kalian tidak paham yang saya jelaskan, kalian juga bisa melihat tugas yang di-share Bunila. Itu kurang lebih juga sama kok. Ini ada yang bertanya mengenai perencanaan boarding, batang tarik stang, dan ikatan angin. Kalau belum ada yang bertanya, saya akan menyinggung sedikit saja mengenai perhitungan kuda-kuda atau gabel. Nah, untuk perhitungan kuda-kuda ini kita menentukan profil juga. Nantinya akan menentukan profil juga, di mana konsepnya ya, di depan ini ada apa? Di rafternya ini ada beban. Maka kita harus menentukan profil sesuai tabel yang terdapat di grup. Misal kita pakai profil IWF 700 kali 300 kalikan 12 kali 14. Maka di profil itu didapat hanya sekian, B-nya sekian, T1-nya sekian, T2-nya sekian. Nah, itu ada semua di tabel. Kemudian kita menghitung beban cordingnya, tekanan angin pada bidang atapnya, tekanan angin pada bidang dindingnya. Maka setelah menghitung ini nanti didapat skema pembebanannya itu berupa beban merata. Nah, untuk beban matinya juga nanti diterapkan beban merata. Untuk beban hidupnya juga diterapkan beban merata. Nah, untuk beban angin tekannya yang sebelah sini tekan, yang sebelah ini hisap. Nah, untuk ini beban angin pada kolom atau pada dinding tadi. Nah, itu juga dikonsepkan melalui beban merata. Nah, konsep ini nanti kita akan terapkan pada analisis hisapnya. Jadi setelah tugas yang pertama, nanti saya akan menjelaskan perhitungan ini dan sekaligus menjelaskan di hisapnya. Gitu. Mungkin ada yang bertanya di tugas yang pertama. Oh ya, jangan lupa absennya di grup ya. Ada yang bertanya untuk tugasnya atau kurang paham? Ini awal-awal cuma menghitung perkalian aja, kurang lebihnya banyaknya perkalian. Ini nanti saya akan bagi, mungkin kalau saya bagi, mungkin teman-teman lebih jelas, oh ini asalnya dari mana, karena ini ada semuanya ini, untuk angka-angkanya ini di atas sudah ada semuanya. Ada yang ditanyakan sebelum, kalau tidak ada nanti saya akan mengakhiri dan sampai ketemu di minggu depan. Nah, untuk tugas bacanya biar kalian itu selesai, diusahakan ya setelah pertemuan yang ini kalian mengerjakan, nanti deadline-nya 1 minggu. Nah, kalian punya schedule sendiri gitu loh. Kalau tugas sudah dijelaskan tugas yang pertama, jadi 1 hari sebelum saya jelaskan tugas yang kedua, kalian sudah mengumpulkan. Jadi nanti pasti tepat waktu gitu. Jadi ini kan juga nggak ada sistem asistensi ya. Jadi kalian cuma mengumpulkan tugas yang pertama selesai dikumpulkan, tugas kedua selesai dikumpulkan. Mana? Sudah paham? Kalau sudah paham, nanti saya akan akhiri. Gimana?
Kalau ada yang bertanya nggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung, boleh chat ke saya, Budila, atau di grup langsung ditanyakan ya untuk tugasnya. Nah, nanti setelah absen, saya akan kasih kode kelasnya, setiap kelas masing-masing. Nanti silakan join. Di situ ada tugas dan materi yang akan saya share. Jadi gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa saya akhiri. Jadi selamat bekerja untuk teman-teman dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas besar struktur baca yang kedua. Jadi saya akhiri aja kalau tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selamat Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.